Di gambar yang kita tampilkan ini singkatnya ialah ada seseorang yang dia ateis. Ya, dia ateis. Sebabnya ialah katanya dia menemukan fakta bahwasanya agama itu merupakan cuma buatan manusia. Jadi dia tidak mau beragama alasannya karena agama itu buatan manusia. Ya ini menarik, jadi dia berpikir kritis ya artinya. Kemudian coba kita akan bahas dengan kepala dingin. Ya, agama itu banyak. Ya, kita akui agama itu banyak sekali. Cuma nanti mana agama yang benar ini yang nanti akan jadi pembahasan. Kita coba filter ya. Agama itu sangat banyak sekali. Akan tetapi mungkin ada filterisasi. Ya. Dari sekian banyak agama mana ya agama yang dia punya nabi, punya kitab suci. Jadi ciri agama yang benar itu ialah dia punya messenger, ya, punya pesan dan penyampai pesan. Pesan itu ialah kitab suci, kemudian penyampai pesan ialah para nabi dan rasul. Ya. Apapun itu agamanya, maka ini akan masuk kriteria. Ya. Filter pertama. Maka ini menolak agama yang tidak punya nabi, agama yang tidak punya kitab suci. Ya. Nah, kita kumpulkan dari sekian agama yang punya nabi, punya kitab suci, tinggal pilih. Mana yang sampai sekarang kitab sucinya masih dipakai dan tidak terjadi perubahan. Loh, kenapa terjadi perubahan tidak masuk kriteria? Karena kita harus cari tahu kenapa dia bisa berubah. Ya. Apakah yang merubah Tuhan? Lalu apakah yang merubah itu ialah ulamanya? Ya, kita coba menengok pada agama Kristen, ya agama Kristen, mereka setiap sekian tahun atau setiap tahun mengadakan perubahan, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Yakni kitab suci mereka ada perubahan. Dan ini bukan rahasia umum lagi, bahwasanya yang merubah itu ialah bukan Tuhan, yang merubah ialah ulama-ulama mereka, rohib-rohib mereka. Maka ini bisa menjadi pembenaran perkataan saudara di atas, bahwasanya agamanya itu sudah dirubah oleh manusia. Dan bisa jadi, ya ini menjadi agama buatan manusia, bisa jadi. Ya. Jadi cari sampai sekarang mana kitab yang masih ori, mana yang masih digunakan. Maka setelah ini kita akan menyingkirkan yang kita sebutkan tadi. Maka kita merujuk kepada agama kita, agama saya, yakni Islam. Nabi Muhammad sebagai penyampai pesan dan Al-Quran. Ya. Al-Quran ini ajaib. Ya. Karena Al-Quran ini membahas sesuatu yang sudah terjadi, yang terus terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi dia ada dari awal sampai akhir. Dari awal bahkan sebelum penciptaan alam semesta, sampai nanti berakhirnya alam semesta, dan bagaimana nanti alam semesta mengalami suatu alam kekekalan, yakni di akhirat. Ini semua tertulis dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini mengakomodir pembahasan-pembahasan yang ada di kitab suci sebelumnya. Artinya memang agama Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang meneruskan dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Maka agama samawi yang ada sebelum Nabi Muhammad ada, maka itu semua disempurnakan dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad sebagai penyampai pesan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita boleh jujur silahkan tanya oleh rohib-rohib para pendeta itu, dicek di kitab suci mereka, entah itu Taurat, entah itu Injil, ya. Bahkan itu disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya dalam kitab mereka ada perintah untuk mengikuti nabi baru, untuk mengikuti nabi terakhir, yakni namanya Ahmad. Ahmad yaitu Nabi Muhammad itu sendiri. Akan tetapi memang kebanyakan mereka tidak mau beriman. Ya, karena gengsi, nabi yang baru bukan dari Bani Israel. Nabi yang baru bukan dari
Bani Israel. Ya, ya. Dan Al-Quran ini senantiasa ada, tidak pernah berubah satu huruf pun. Inilah kehebatan agama Islam. Ya. Maka kalau mbaknya atau saudara tadi menyebutkan agama itu buatan manusia, bisa jadi, ya. Akan tapi tidak pada Islam. Ya. Kalau pengen bukti kenapa agama ini atau Al-Quran ini hebat, karena Al-Quran ini turunnya paling akhir, akan tapi dia bisa menceritakan kejadian ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, tentang kisah Ashabul Kahfi, misal kisahnya Nabi Dawud, misal kisahnya kaum Nuh, kaum Lut, kaum Sodom, semua ada terekam. Dalam keadaan Nabi bukan seorang yang bisa membaca. Artinya Nabi diberitahu bukan dari pengetahuan yang beliau cari sendiri, akan tapi langsung dari Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang mengada-ada? Tidak. Ya. Ya. Justru kita akan sulit membuktikan kalau Nabi itu bisa tahu dengan cara membaca atau bertanya. Karena Nabi bukan orang yang bisa membaca. Memang disetting seperti itu oleh Allah. Sebagai pembuktian, dalam keadaan Nabi tidak bisa membaca, akan tapi ternyata bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di ribuan tahun sebelum Nabi lahir. Misal kaumnya Nuh, kaumnya Bani Israel sebelumnya, kaumnya Nabi Musa. Kaum-kaum nabi-nabi yang ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad, beliau bisa tahu. Ya. Dan ini perkara yang aneh, perkara yang memang di luar nalar. Akan tapi inilah namanya wahyu mukjizat. Ini yang namanya mukjizat. Makanya mukjizat yang paling agung Nabi Muhammad ialah mukjizat itu yang sampai nanti harus yang terus ada sampai hari kiamat, yakni Al-Quran itu sendiri. Ya. Maka kalau Anda mau berpikir kritis, anggapan Anda itu perlu disempurnakan. Ya. Anda tadi sampaikan agama itu buatan manusia. Bisa jadi. Akan tapi tidak semua agama buatan manusia. Ya. Dan agama yang bukan buatan manusia tentu ini agama yang benar. Dan itu ialah agama yang berkitab sucikan Al-Quran. Agama yang bernabikan Muhammad SAW. Ya, karena dia senantiasa ada. Tidak ada perubahan. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya. Dan tentang keajaiban Nabi Muhammad, pengakuan para tokoh, bahkan bukan orang Islam, orang-orang non-Muslim pun mengakui bagaimana karakter Muhammad ini. Bahkan banyak buku-buku yang mereka adil, yang sportif menuliskan ya tentang kehebatan Muhammad ini. Bahkan ada yang penulis ya seorang yang bukan Islam yang namanya Michael Hart. Beliau punya buku 100 orang yang paling berpengaruh di sepanjang zaman. Ya, nomor satunya siapa? Ya ini Muhammad SAW. Ya, ini merupakan apa? Sportivitas dalam berkomentar. Ya, semoga Allah memberikan Anda hidayah. Semoga Anda menemukan Islam dalam diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.